Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Matt Reeves sebagai sutradara film The Batman udah mengatakan dengan jelas kepada para media bahwa untuk sequel kedua Batman akan mengandung tema yang penuh unsur politik dan juga sangat realistis, alias gak akan berpacu kepada versi komiknya. Waduh, gimana nih? So Mario Booster, let's break down this video. You're a pathetic psychopath. Begging for attention. Oh, you're really not as smart as I thought you were. The Batman Part 2 akhirnya muncul sebuah update lagi yang dilontarkan oleh Matt Reeves selaku sutradaranya, bahwa untuk sequel keduanya akan berfokus kepada tema yang sangat realistis dan penuh dengan unsur politik. Well, sebenarnya hal ini udah gak kaget banget sih, karena di film pertamanya aja Batman udah dibuat sangat realistis dari bentuk naskahnya, nuansa kotanya, dan juga inti ceritanya yang udah sangat mencerminkan kehidupan jalanan di kota Gotham yang penuh dengan aksi kriminal yang sangat tinggi. Bahkan kemarin-kemarin aja kita udah pernah bahas mengenai para film Batman yang akan muncul di sequel keduanya, yang dimana kemungkinan di sequelnya akan muncul seperti Mr. Freeze, Scarecrow, Poison Ivy, ataupun film-film yang bertemakan fantasi yang lainnya. Well, sepertinya hal itu tidak akan terjadi di sequel keduanya, karena memang Matt Reeves ingin konsep Batman-nya ini sangat realistis dan juga akan menyinggung semua masalah politik yang ada di dunia nyata kita. Well, hal ini udah pernah kita dapatkan di versinya Batman Christopher Nolan, yang dimana dia udah pakai tema yang sangat realistis dan juga ada penuh unsur politiknya yang ada di ketiga film tersebut. Dan gue sebagai fans Batman sangat setuju banget, karena hal ini tidak akan bertabrakan dengan Batman versi James Gunn mendatang yang akan muncul di project pertamanya, yaitu Batman The Brave and Bold, yang dimana konsep ceritanya akan disesuaikan dengan versi komiknya, yang artinya akan ada banyak sekali elemen fantasi dan juga komikal yang sangat kental sekali. Beda halnya dengan Matt Reeves, yang dimana dia itu mendesain Batman ini dengan unsur realistisnya, ya seperti kayak Joker versi Joaquin Phoenix, ya seperti itu. Kalau misalkan akan dibuatkan seperti itu, kira-kira siapakah villain Batman yang cocok untuk hadir di sequel The Batman Part 2 mendatang? Kalau kita berkaca kepada dunia yang sangat realistis, ada begitu banyak film-film Batman yang bisa dipakai untuk tampil di sequel keduanya. Yang pertama tentunya adalah Joker yang diperankan oleh Barry Keoghan, karena Matt Reeves udah pernah mengatakan kalau Joker akan tampil kembali di sequel keduanya. Tapi masalahnya kita nggak pernah tahu bagaimana perannya di sequel kedua ini, apakah sebagai film utama atau justru dia yang sebagai cameo pelengkap aja seperti di film pertamanya. Kalau misalkan Joker akan menjadi film utama di film Batman Part 2 ini, menurut gua nggak masalah banget, karena Joker versi Matt Reeves ini kelihatan banget dia bukan Joker versi komikal seperti yang kita baca di berbagai macam versi komik originalnya. Dari looksnya aja udah mengindikasikan bahwa dia adalah seorang pembunuh berantai dengan make up badut dan juga ada sebuah penyakit kulit yang dideritanya, sehingga itu menjadikannya sebagai Joker versi serial killer yang sangat mengerikan di dunia DC. Dan kemungkinan semua senjatanya seperti gas bom ketawa atau kartu tajamnya, well, kemungkinan hal itu tidak akan diangkat di versi film keduanya, karena itu masih berupa hal komikal sekali, ya seperti itu. Terrifies motives when he loves. Who think they deserved it? Kemudian yang kedua adalah Penguin alias Oswald Cobblepot yang diperankan oleh Colin Farrell, yang dimana seriesnya akan tayang di bulan September tahun 2024 ini, yang dimana itu akan mengisahkan tentang perjalanan si Penguin ini ketika dia akan mengambil alih kerajaan mafia milik Carmine Falcone yang udah mati dibunuh oleh The Riddler di film pertamanya.
Tentu dia adalah bos mafia dan itu sangat melekat kepada tema yang sangat realistis di dalam dunia Matt Reeves ini ya, di mana dia menguasai semua aset kota Gotham dan juga menyuap semua polisi kotor untuk bekerja dengannya. Well, itu udah sangat real banget sih ya, seperti itu. You looking for me? I guess we both are. Here you go, champ. I wanna know who she is. Kemudian yang ketiga itu adalah Black Mask alias Roman Sionis, yang dimana dia juga adalah bos mafia terkaya di Gotham yang menjual berbagai macam persenjataan ilegal dan juga dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Ada juga Mr. Pig alias Laszlo Valentine yang merupakan tukang jagal yang selalu memberikan topeng babi serta membantai semua polisi Gotham yang menjadi targetnya. With a little bit more flair, it will quite a bit. Every single swine. Oke, nextnya adalah Harvey Dent alias Two-Face, yang dimana kita tahu bahwa Harvey Dent ini udah dijuluki sebagai Two-Face sejak awal, bahkan sebelum dia mengalami sebuah kecelakaan yang dimana wajahnya separuhnya udah rusak disiram air keras oleh Salvatore Moroni di versi komiknya. Karena dia punya sebuah penyakit mental yang hampir membuatnya menjadi gila dan juga tidak waras, yaitu sebuah penyakit yang bernama kepribadian ganda alias identity disorder, yang dimana dia ini selalu berkata kepada dirinya sendiri ketika dalam keadaan yang sangat stres dan juga sangat tertekan. Dan ini akhirnya diwujudkan dengan wujud barunya sebagai Two-Face, seorang merancasa Gotham yang beralih sebagai pembunuh berdarah dingin yang selalu menentukan apapun hanya menggunakan sebuah koin yang selalu ia bawa sebagai bahan taruhannya. Dan ini nyambung juga kepada sequel The Batman mendatang, yang dimana kelakuan Riddler ini udah mengejutkan separuh kota Gotham sampai akhirnya mungkin si Harvey Dent ini akan disewa untuk membuat bukti-bukti kesalahan Riddler ini dalam gedung pengadilan. Lagi-lagi ini masih kemungkinan ya, dan hanya sebuah teori liar aja dari gua sendiri sebagai fansnya. You live, you die. Dan yang terakhir ini adalah villain yang paling gua tunggu kalau ngomongin soal konspirasi dan juga soal berbagai macam yang berhubungan dengan keluarga Wayne, yaitu Court of Owls. Oh, ini adalah Illuminati versi komik Batman yang keberadaannya sampai sekarang masih misterius, yang dimana mereka adalah sebuah organisasi yang udah mengendalikan kota Gotham selama berabad-abad lamanya, dan mereka semua memakai topeng burung hantu sebagai lambang bukti kesetiaan mereka. Dan kebanyakan dari anggota ini adalah orang-orang paling kaya di kota Gotham yang mewarisi semua kekayaan besar, termasuk juga kepada Thomas Wayne, ayah Bruce Wayne sendiri juga anggota loyal dari Court of Owls ini. Makanya jikalau The Batman Part 2 akan membongkar kembali semua kebusukan keluarga Wayne, maka Court of Owls inilah yang pantas untuk menjadi film utama di film The Batman Part 2 nanti. Karena ini nyambung juga kepada film pertamanya, yang dimana si Riddler ini akhirnya udah terang-terangan kepada para media bahwa dia akan menghancurkan semua keluarga Wayne, termasuk juga Bruce Wayne sebagai putra tunggalnya, yang dinilai itu adalah anak yatim piatu yang bisa menikmati kekayaan walaupun dia kehilangan kedua orang tuanya. Wow, bisa nih sekte ini akan muncul di film The Batman Part 2 mendatang. Apalagi mereka ini adalah sebuah kultus yang sangat mengerikan dan juga mereka penuh dengan konspirasi. Wah, ini gokil banget sih kalau misalkan mereka akan muncul beneran cuy. Tapi sekali lagi, ini semua hanya sebuah teori dan juga harapan aja sebagai fans ya. Jadi kita gak bisa memberikan tema komikal seperti Mr. Freeze, Scarecrow, Bane, Poison Ivy, Clayface ya. Menurut gua mereka itu masih dalam tahap villain yang terlalu komikal sekali. Karena kita bisa melihat mereka semua punya kemampuan super dan mereka punya semua berbagai macam senjata yang gak masuk akal seperti pistol pembeku, gas ketakutan, dan yang lain sebagainya ya. Well, menurut gue itu lebih pantas cocok masuk kepada disunya James Gunn, yang dimana James Gunn itu sangat ngotot banget untuk mengikuti semua alur komiknya seperti itu ya. Riddle me this. The less of them you have, the more one.
Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Menurut kalian, di antara semua film-film Batman ini, siapakah film-film ini yang cocok untuk masuk kepada sequel The Batman Part 2 mendatang? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya ya. Nah, kalau gua pribadi, gua tuh milih antara Two-Face ataupun Court of Owls nih. Kan sekali lagi, Matt Reeves mengatakan tema politik dan juga tema yang sangat realistis. Nah, sementara ini adalah kedua film yang mendekati dengan tema seperti itu, politik dan juga konspirasi serta realistis sekali. Tapi lagi-lagi kita belum tahu bagaimana konsepnya dan juga kita masih menunggu bagaimana skrip yang akan dibuat oleh Matt Reeves untuk Project The Batman Part 2 ini ya. Yang jelas kita sebagai para fans hanya tinggal menunggu aja mengenai update terbaru The Batman Part 2 mendatang. Oke, tenang ya, masih lama cuy. Itu filmnya tayang tahun 2026. Sementara mereka itu akan syuting di tahun 2025. Jadi mohon bersabar, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.